Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarinda Sevian Angelita. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Kebijakan Pemerintah tentang Merek dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap UMKM. Yang pertama yaitu baca dan pahami artikel secara keseluruhan. Artikel ini membahas mengenai hukum perlindungan hak merek terhadap UMKM. Perlindungan yang diberikan kepada UMKM terhadap HKI atas merek dagang yang dimilikinya, yaitu berupa diterbitkannya sertifikat HKI. Merek sendiri sangat penting bagi pemilik UMKM agar bisa memberikan ciri khas atau pembeda dari orang lain yang harus dimiliki daya pembeda. Selanjutnya, mengenai artikel ini dapat dilihat bahwa pembahasan berfokus pada pendaftaran merek. Pada prinsipnya, pendaftaran nama merek adalah bentuk perlindungan dari Undang-Undang Merek, di mana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis telah menyatakan bahwa pada awal pendaftaran nama merek telah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang sah. Selanjutnya, melakukan kerjasama antara Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor M10/UM 0607 Tahun 2006 tentang peningkatan pemahaman dan pemahaman sistem kekayaan intelektual yang dilindungi merek untuk koperasi dan usaha kecil dan menengah. Selanjutnya, dengan adanya hal seperti itu, UMKM pun tidak pernah luput dari hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang. Merek merupakan satu hal yang wajib dimiliki para pelaku usaha agar produknya terkenal. Pendaftaran merek tersebut agar terhindar dari plagiarisme serta mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Selanjutnya, yang kedua, tentukan relevansi artikel terhadap bidang ilmu yang sedang dibahas. Pembahasan artikel tentang kebijakan pemerintah tentang merek dalam memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM memiliki keterkaitannya dengan hukum dagang karena dalam artikel membahas mengenai hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, yang ketiga yaitu evaluasi metodologi dan teknik yang digunakan dalam penelitian. Pastikan bahwa mereka memenuhi standar ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu sumber utama penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Keempat, bandingkan hasil dari penelitian ini dengan hasil penelitian lain dalam bidang yang sama. Yang pertama, artikel dengan judul Perlindungan Hukum Hak atas merek pada usaha mikro, kecil, dan menengah berfokus pada kasus gugatan sengketa merek yang terjadi pada pelaku usaha kecil dan menengah. Hasil penelitian ditemukan bahwa kurangnya informasi dan kekhawatiran akan pembiayaan pada saat pendaftaran merek menjadikan UMKM enggan untuk mendaftarkan mereknya. Yang kedua, artikel dengan judul Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Berbasis Rumah atau Home-Based Enterprise di Kota Semarang, Surakarta, Boyolali, Salatiga, dan Surabaya membahas mengenai kewirausahaan sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian masyarakat dapat dimulai dari rumah. Salah satu manifestasi utama urbanisasi dilihat dari meningkatnya aktivitas UMKM berbasis rumah di lingkungan perumahan perkotaan. Menganalisis kebijakan pendukung dalam pengembangan UMKM industri berbasis rumah sebagai peningkatan pendapatan pelaku usaha. Melalui analisis ini dapat dilihat identifikasi kebijakan pendukung dalam berkembangnya usaha. Yang ketiga, artikel dengan judul Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di bidang pengrajin batik dan kuliner membahas mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia terhadap UMKM di bidang industri batik dan kuliner dan prosedur dalam pengurusan pendaftarannya. Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM untuk mendapatkan sertifikat HKI, sehingga apabila terjadi pelanggaran dapat dilakukan penuntutan. Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen Karya Intelektual telah membuat prosedural dalam pengurusan pendaftaran hak cipta. Ketika persyaratan yang diajukan lengkap, maka Direktorat Hak Cipta, Paten, dan Merek memasukkan karya yang diajukan ke dalam daftar umum ciptaan. Dibuktikan dengan diterbitkannya surat penciptaan 2 rangkap dan ditandatangani Dirjen KI sebagai bukti pendaftaran. Sedangkan mengenai artikel dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM. Pendaftaran merek
Pendaftaran merek dagang tersebut dilakukan agar terhindar dari plagiarisme serta mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Dengan adanya hal tersebut, maka dibutuhkannya suatu peraturan untuk melindungi merek yang dimiliki para industri UMKM. Yang kelima, evaluasi kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan dalam artikel dan bandingkan dengan temuan lain yang ada dalam bidang tersebut. Artikel ini sudah memberikan kesimpulan jelas mengenai kebijakan pemerintah tentang merek dalam memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM. Pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan dalam pendaftaran merek, yaitu dengan memberikan kebijakan yaitu memberikan harga dengan lebih murah untuk mendaftarkan merek UMKM, melakukan kerjasama antara Dirjen KAI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, memberikan intensif untuk pembiayaan pendaftaran merek UMKM, dan dapat melakukan pendaftaran kolektif bagi industri UMKM. Yang keenam yaitu tulis review yang objektif dan memberikan tinjauan yang jujur mengenai kelebihan dan kekurangan artikel tersebut. Kelebihan artikel ini yaitu mampu memberikan informasi terkait kebijakan pemerintah tentang merek dalam memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM. Dalam artikel juga menjelaskan tentang pendaftaran merek dalam UMKM dan juga membantu agar pelaku usaha yang memiliki produk bisa dapat mendaftarkan mereknya agar mendapatkan perlindungan hukum terhadap UMKM. Sumber yang digunakan dalam artikel ini juga telah diakui oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Kekurangan dalam artikel ini mungkin kurang dijelaskan mengapa banyak pelaku usaha belum juga mendaftarkan hak mereknya karena biaya yang mungkin cukup dibilang mahal. Tidak adanya solusi yang efektif dalam mencegah terjadinya kendala pada pelaku usaha yang belum mendaftarkan mereknya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu rekomendasi pembahasan lanjutan dari artikel tersebut atau saran penelitian lanjutan dari artikel tersebut. Penelitian tentang kebijakan pemerintah tentang merek dalam memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Regulasi mengenai kebijakan pemerintah tentang merek dalam memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Studi ini dapat membantu mengembangkan regulasi yang lebih jelas dan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Studi komparatif terhadap tinjauan hukum dalam kebijakan pemerintah tentang merek dan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM terdaftar dari produk ekonomi kreatif di Indonesia dengan negara lain. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.